Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali lagi dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar bagian firman Tuhan. Mengawalinya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam kuasa Roh Kudus yang selalu mengajak kami untuk terus berdoa dan mengucap syukur, tapi di dalamnya kami juga mencari kebenaran firman Tuhan yang merupakan pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Saat indah ini Tuhan, kami hendak mendengar bagian kebenaran firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan, Bapak Ibu pemirsa yang akan mendengar, mengambil bagian, Tuhan Yesus memberkati agar firman Tuhan yang kami dengar di hari ini memberikan kami sebuah pembelajaran, tetapi juga menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mendengar bagian kebenaran firman Tuhan pada episode yang baru ini, yang tersiap di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada episode yang baru ini, di hari ini, dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, dalam tema hidup sebagai gambar Allah. Hidup sebagai gambar Allah. Keseluruhan dari Kejadian pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang 30, ayatnya yang ke-30 itu tentang penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 30 mengkisahkan tentang proses Allah menjadikan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 itu Allah berhenti, lalu Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita bisa bandingkan di dalam hukum Tuhan, di dalam Keluaran 10 hukum Tuhan, dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hal yang kedua dari Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 30. Hal yang kedua dalam nats pembacaan kita pada ayat 27 yaitu manusia yang segambar dengan Allah. Manusia yang segambar dengan Allah. Manusia diberi potensi memelihara, merawat, menjaga ciptaan Allah. Manusia makhluk yang mulia, yang dikaruniai hikmat dan Roh Kudus. Manusia sebagai wakil Allah untuk tugas dari semua ciptaan Allah yang Allah telah ciptakan, yang menjadi bagian kebutuhan dalam kehidupan manusia. Karena itu manusia sebagai wakil Allah, manusia yang harus bertanggung jawab untuk semua ciptaan yang Allah siapkan untuk manusia. Manusia sebagai ciptaan Allah, ia juga harus mengenal Allah Sang Penciptanya. Manusia harus punya hubungan atau relasi yang baik dengan Allah. Itu lewat doa dan firman Tuhan. Manusia juga harus sadar bahwa dia itu sebatas debu dan tanah. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-27. Oleh karena itu manusia tidak boleh sombong atau tidak boleh tinggi hati. Pada diri manusia, Allah mengaruniakan kuasa, potensi yang luar biasa untuk menyaksikan bahwa Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang memberi perintah atau mandat agar manusia hidup dan bersyukur. Bersyukur atas semua karya ciptaan Allah itu.
dan manusia juga harus selalu mencari Allah, mengenal Allah sang pencipta, sang penciptanya. Hanya manusia yang juga bisa memuliakan Allah. Hanya manusia yang juga bisa bersaksi tentang keperkasaan Allah. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar pengenalan akan Allah iman, firman Tuhan dan doa. Karena itu ada bagian kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyaksikan ciptaan Allah yang agung, yang menceritakan tentang keperkasaan keagungan Allah ketika kita menikmati alam ciptaan Tuhan. Maka kita juga menikmati dan bersyukur karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk manusia. Gambar Allah berarti kehidupan manusia. Ia sadar bahwa apa yang ia buat, ia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan dia adalah ciptaan yang paling sempurna dari ciptaan yang lain. Dia dikaruniakan hikmat dan dia dikaruniakan kuasa Roh Kudus. Dia diberikan potensi atau kemampuan yang luar biasa. Di dalamnya dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang kita harus ingat bahwa ketika kita ada pada era modernisasi, perubahan teknologi yang semakin canggih, bukankah itu merupakan satu hikmat yang Tuhan berikan dan kita harus mensyukuri itu. Karena itu adalah karya Allah yang luar biasa. Allah memberikan manusia potensi supaya manusia juga mengenal Dia, manusia dekat kepadanya, dan manusia juga harus bersaksi tentang kuasa dan keperkasaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena itu mari kita sama-sama bersyukur dan senantiasa dalam kehidupan ini bahwa Allah menciptakan kita karena Allah punya rencana dan kita juga harus bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa yang mengikuti siaran Tabura Injil di saat indah ini, usai dari perenungan ini mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya, lalu kami adalah ciptaan yang paling sempurna dari ciptaan yang lain. Karena pada kehidupan pribadi diri ciptaan Allah manusia, kami Tuhan mengaruniakan sebuah kekuatan yang hebat dan luar biasa. Potensi yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Tetapi itu hanya kepada manusia. Karena itu ya Tuhan, ketika kami mendengar bagian firman Tuhan di hari ini, biarlah terus kami mengucap syukur kepada Tuhan dan kami lebih dekat kepada Tuhan, kami mengenal Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, yang memberi kesempatan untuk kami hidup dan berkarya. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi gambar sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang sempurna. Kami terus bersaksi memuliakan kebesaran Tuhan lewat karya hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan berkati sarana ini terus untuk menyaksikan kebesaran keperkasaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di bulan yang kami lalui ini, biarlah hikmat Tuhan ada pada setiap pribadi kami. Ada pada setiap para pemimpin kami, baik itu pemerintah dan gereja. Tuhan berkati kami semua, supaya kedapatan di mata Tuhan sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kami melakukan sesuatu hal yang menyaksikan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pemirsa yang mengikuti Tabura Injil, biarlah menjadi satu saluran berkat yang luar biasa. Itu doa seruan kami di saat indah ini. Ampuni salah dan dosa kami dan pakai kami terus untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kami adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Amin. Demikian bagian Tabura Injil firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.